Ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya mendapat banyak pertanyaan dari netizen di media sosial saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menerima sakramen tobat secara online? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Kita akan bahas itu di sini dalam katekese santai kali ini. Nah, menyangkut dengan pertanyaan Anda tadi, apakah kita boleh menerima sakramen tobat secara online? Jawabannya adalah tidak boleh. Sampai sekarang, Gereja Katolik belum mengizinkan seorang imam memberikan sakramen tobat secara daring atau secara online. Alasannya apa? Yang pertama, tidak ada sakramen di internet, entah sakramen apapun. Itu berarti bukan hanya sakramen tobat yang tidak boleh diberikan secara online, tetapi juga semua sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Dewan Kepausan tentang Komunikasi Sosial di Gereja dan Internet menerbitkan sebuah dokumen pada tahun 2002 yang berkata begini, realitas virtual tidak dapat menggantikan kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi maupun realitas sakramental dari sakramen-sakramen lainnya. Sakramen di internet tidak ada. Yang kedua, penerimaan sakramen tobat bukan masalah soal teknis, tetapi ini menyangkut juga masalah spiritual. Sehingga semua kegiatan sakramental yang ada di dunia maya itu tidak dapat menggantikan kehadiran Kristus yang nyata di dalam gereja. Gereja selalu menekankan bahwa pelayanan sakramen mensyaratkan kehadiran Kristus yang nyata layaknya misteri inkarnasi, yaitu kehadiran Tuhan dalam rupa manusia yang memiliki tubuh secara utuh dan real di dalam gereja. Yang ketiga, kontak personal antara imam dengan umat sangat ditekankan dalam pelayanan sakramen tobat. Itu berarti kehadiran fisik seorang imam dalam pelayanan sakramen tobat itu sangat penting. Mengapa? Karena corak dasar sakramen tobat ialah dialog pribadi antara peniten atau orang yang mengaku dosa dengan imam sendiri agar peniten itu menyesal, mengakui dosanya, dan sesudah itu dia secara nyata mau memperbaharui diri. Jadi ketika ada kontak fisik antara imam dengan peniten itu dalam pengakuan dosa, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Akan tetapi kalau misalnya hal itu dilakukan secara online atau secara daring, banyak hal yang pasti akan ditutup-tutupi karena tidak ada kontak secara langsung. Yang keempat, pengakuan dosa lewat sakramen tobat adalah sesuatu yang sangat rahasia dalam Gereja Katolik. Itu berarti Gereja Katolik sangat menghargai kerahasiaan dalam penerimaan sakramen tobat. Segala sesuatu yang dibicarakan dalam pengakuan dosa itu tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali peniten dengan pastor sendiri. Bahkan bila pastor itu membicarakan dosa seorang umat yang diakukan di dalam sakramen pengampunan dosa itu, maka pastor itu sudah berdosa berat. Nah, itu berarti bahwa kalau misalnya sakramen tobat ini dilakukan secara online atau secara daring, maka kerahasiaan itu sangat diragukan. Karena bisa saja nanti aplikasi atau internet itu menyadap pembicaraan antara peniten dengan romo yang melakukan upacara sakramen tobat itu. Tetapi ada satu catatan, walaupun Gereja Katolik tidak mengizinkan sakramen tobat itu dilakukan secara daring atau secara online, tetapi Gereja Katolik juga bisa atau pernah memberikan sebuah kekecualian, yakni memberikan pengampunan dosa secara bersama-sama kepada umat yang mau mengaku dosa. Contoh konkret ketika terjadi pandemi COVID kemarin itu bahwa umat diperbolehkan menerima sakramen tobat secara bersama-sama lewat penitensi khusus. Jadi, secara daring, umat menerimakan absolusi umum dalam pengakuan dosa itu. Lalu pertanyaan lain adalah, bagaimana dengan umat yang tidak bisa menerima sakramen tobat karena alasan misalnya tidak ada imam atau karena umat tidak bisa datang ke gereja dengan berbagai alasan seperti karena sakit, cacat, atau karena umat jauh dari paroki sehingga mereka jarang bertemu dengan pastor.
Untuk kasus macam ini, Paus Fransiskus pernah menanggapinya dengan berkata begini, "Jika tidak ada pastor, lakukanlah apa yang dikatakan dalam katekismus." Di sana tertulis bahwa jika tidak ada imam, bicaralah dengan Tuhan secara langsung yang adalah Bapamu. Katakanlah kepadanya dengan jujur, "Tuhan, saya telah melakukan dosa ini dan telah melakukan dosa itu. Ampuni aku Tuhan. Saya mohon ampun dengan sungguh dengan sepenuh hati. Dengan doa tobat saya mau mengaku, ampunilah aku sekarang ya Tuhan." Dan segera saat itu, Anda akan kembali kepada Tuhan. Itu berarti semua orang Katolik, termasuk Anda, bisa mengaku dosa secara langsung kepada Tuhan lewat doa-doa Anda. Akan tetapi, saat itu Anda tidak menerima sakramen tobat. Nah, sahabat Santo Paulus, dengan demikian semakin jelas bahwa mengaku dosa secara online tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik. Akan tetapi, gereja mengizinkan jika imam memberikan bimbingan rohani atau bimbingan spiritual berupa konseling, sering pengalaman iman, konsultasi dengan umat secara daring atau itu lewat internet ataupun media komunikasi lainnya. Dalam hal ini, media sosial atau internet digunakan untuk memberikan peneguhan iman kepada umat secara jarak jauh dengan tujuan agar umat menyadari kedosaannya dan suatu saat bila dia siap atau dia mempunyai kesempatan untuk mengaku dosa, dia langsung melakukannya. Begitu ya? Semoga penjelasan saya ini semakin menambah pengetahuan iman Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya.